Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, Nak. Iya, silahkan duduk, Nak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, terima kasih ya, Nak ya, atas kesediaannya untuk melaksanakan konseling di ruang BK ya. Iya, Bu. Sebelum ke sini, kegiatan apa yang kita lakukan? Dari belanja di kantin, Ibu. Dari belanja di kantin. Ya. Bagaimana, Nak? Apakah Ibu bisa tahu kondisi keluarga atau bagaimana di rumah? Ya bisa, Ibu. Jadi kondisi keluarga aku itu, Ibu, orang tua aku sudah bercerai, Ibu. Sudah bercerai ya? Iya, Bu. Oke. Hari ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah hari ini baik di perasaanku, Ibu. Sehat? Iya, Bu. Oh, ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan layanan kelas konseling individu ya. Iya, Bu. Oke. Tujuannya yang dimana supaya anandaku ini lebih fokus lagi dalam belajar ya. Iya. Jadi kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Oke. Sebelum kita mulai, kita Ibu jelaskan dulu ya. Dalam BK itu ada yang namanya asas ya. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang kita bicarakan pada hari ini itu adalah antara Ibu dan anandaku ini rahasia ya, tidak ada yang tahu. Dan yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi anandaku ini secara sukarela bercerita tentang permasalahannya. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Jadi anandaku ini secara terbuka saja bercerita tentang permasalahannya ya. Oke. Dan waktu dalam layanan konseling individu ini 30 menit ya, Nak ya. Iya, Bu. Jadi bersedia ya untuk melaksanakan layanan konseling individu secara selama 30 menit. Iya. Oke. Sebelum kita mulai mungkin bisa berdoa dulu ya. Ya, silahkan Nak pimpin doanya. Sebelum kita memulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin kita bertanya-tanya, Nak, kenapa anandaku ini dipanggil ke ruang BK? Iya, Bu, karena dia kota bilang kenapa, Ibu? Oh iya, Ibu panggil ke ruang BK karena ada informasi ya yang mengatakan bahwa anandaku ini ada laporan ya dari wali kelas, dari guru mata pelajaran bahwa anandaku ini sering tidur di kelas, sering izin keluar pada saat jam pelajaran. Iya, Bu. Ya, mungkin Ibu boleh tahu ada apa, Nak? Karena malas di kelas, Ibu. Malas di kelas. Iya, karena kalau misalnya belajar sering kamu ngantuk, terus kalau misalnya banyak juga guru tidak suka karena sering kami minta izin untuk pergi pertemuan organisasi pada saat jam pelajaran, Ibu. Jadi karena tidak suka maka guru jadi kayak kurang nyaman maka juga untuk belajar, Ibu. Tapi ada juga beberapa, Ibu. Oh iya, baik. Ibu. Jadi anandaku ini sering minta izin ya keluar. Iya, Bu. Untuk alasan organisasi. Iya. Ya. Jadi yang kedua karena sering tidur di dalam kelas, Ibu. Nah, sering tidur di dalam kelas. Kenapa, Nak, sering tidur di kelas? Karena mengantuk, Ibu. Mengantuk. Sama membosankan pembelajarannya di kelas. Anandaku ini mengantuk berarti jam tidurnya? Sering begadang, Ibu. Nah, jam berapa kita tidur, Nak? Biasa jam 2, biasa jam 3. Jam 2, jam 3. Ya, paling cepat jam 12, Ibu. Jadi begadang ya? Iya, Bu. Pada saat begadang apa yang Anda lakukan? Main handphone, Ibu. Main HP ya? Iya. Oke. Jadi anandaku ini begadang setiap malam. Iya, Ibu. Begadang, oke. Jadi pada saat pembelajaran mengantuk. Iya, Ibu, karena biar mau tidur, Ibu, biasa tuh tidak bisa tertutup mataku, Ibu. Oh iya, oke, seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi permasalahannya ini anandaku ini jenuh belajar. Iya, Bu. Nah, jenuh belajar karena merasa bahwa anandaku ini sering begadang ya. Sering begadang. Terus apa lagi, Nak? Faktor apa saja yang membuat kamu jenuh belajar? Karena malas, Ibu. Malas. Itu membosankan karena
lebih suka kalau misalnya praktek daripada teori karena membosankan. Lebih suka praktek ya daripada teori. Apalagi kan anandaku ini kan SMK ya. Jadi ada yang namanya mata pelajaran produktif. Ya. Kalau mata pelajaran produktif kan bisa berapa jam itu? Iya, apalagi kalau misalnya materi yang produktif tak berapa jam itu Ibu, jadi kadang kayak berapa jam biasa ya nak? Biasa kalau 4 jam paling 4 jam paling lama di kelas. Kalau biasa juga dari jam pertama sampai pulang Ibu 10 jam. 10 jam dalam satu mata pelajaran. Iya, Bu, kalau misalnya TEFA Ibu. Ya, TEFA ya. Iya. Oh, seperti itu ya nak ya. Jadi anandaku ini bosan dengan pembelajaran yang monoton ya. Yang di kelas sampai 10 jam di kelas dalam satu mata pelajaran. Jadi anakku ini jenuh. Ya. Apalagi kalau misalnya mencatat Ibu, apalagi saya juga lambat terus kalau mencatat, jadi kayak kadang saking tanganku banyak nih orang selesai saya masih Ibu, jadi kayak malas maka untuk belajar Ibu, karena selesai semua teman-temanku ada yang main, jadi saya juga biasa terpengaruh maka untuk ikut main Ibu. Oh iya seperti itu ya nak ya. Iya, Bu. Jadi anakku ini juga lambat dalam hal menulis ya. Iya Bu. Ya, jadi kalau misalnya temannya sudah selesai dan Ananda ini belum selesai menulis, jadi Ananda meninggalkan saja pekerjaannya ya. Iya Bu. Ya seperti itu. Jadi permasalahannya Anandaku ini jenuh belajar ya, karena hal-hal yang monoton di dalam kelas. Ya, karena di dalam kelas itu dalam satu pelajaran itu bisa saja 10 jam dalam satu mata pelajaran. Jadi anak-anakku ini jenuh ya. Jadi sering meminta izin keluar, sering tidur di kelas ya, seperti itu ya. Betul? Iya, Bu, betul. Oh ya. Makanya hari ini Ibu panggil untuk melaksanakan layanan konseling individu agar Ibu bisa membantu kamu dalam hal permasalahan yang terjadi, yaitu kejenuhan belajar ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan teknik self regulation learning ya, yang dimana kita akan mengevaluasi diri ya. Jadi anandaku mengevaluasi diri, menuliskan kelebihan dan kekurangannya apa, supaya kita lebih tahu dan mengenal diri kita sebenarnya kelebihan dan kekuranganku ini seperti ini ya. Jadi kamu lebih tahu perasaan kamu lebih tahu diri kamu seperti apa ya. Oke. Selanjutnya, nah ini lembar kerjanya ya dari teknik self regulation learning, yaitu teknik dalam tahap evaluasi diri. Jadi anandaku silahkan menuliskan kelebihan dan kekurangannya dalam hal belajar ya. Jadi kelebihan dalam belajar ini apa? Yang pertama? Bisa public speaking Ibu. Public speaking ya. Jadi kelebihan yang anakku ini public speaking. Terus yang kedua? Lebih aktif ketika praktek. Lebih aktif ketika praktek. Oke. Kekurangannya? Kekuranganku dalam belajar Ibu lambat menulis, sering mengantuk dan lemah di teori. Lemah di teori. Oke. Kita ke kelebihan dulu ya. Iya Bu. Di sini kelebihannya public speaking. Nah, jadi anandaku ini bisa ya mahir dalam public speaking.
Sebenarnya ini nak, kalau public speaking justru kita harus jadikan ini sebagai motivasi. Nah, motivasi di dalam kelas, karena kelebihan dari public speaking ini misalnya dalam diskusi, anak-anak kan ada kelebihan public speaking, justru kalau ada dalam kegiatan diskusi kelompok harusnya anak-anakku justru lebih aktif di situ ya, tunjukkan di kelas bahwa saya ini mampu dalam hal public speaking ya. Jadi anak-anakku ini bisa mengasah keterampilan anak-anakku ini public speaking jika ada diskusi kelompok. Jadi kalau misalnya dalam diskusi kelompok siapa yang ingin berbicara ya angkat tangannya nak ya. Jadi harus anak-anakku ini harus latih selalu dalam hal public speaking supaya jadikan itu sebagai motivasi, sebagai anak-anakku ini tidak jenuh lagi dalam belajar. Jadi kalau misalnya ada guru yang mengatakan bahwa kita pembelajaran apa nih ya, usahakan nak kita ini angkat tangan berbicara bahwa saya ibu lebih suka dalam hal diskusi kelompok karena saya merasa lebih aktif dalam berbicara. Ya, seperti itu ya nak ya. Tidak ada salahnya untuk memberikan masukan kepada guru bahwa saya lebih senang Bu kalau misalnya dalam hal diskusi kelompok karena saya merasa saya bersemangat dalam hal belajar jika dalam diskusi kelompok karena ada kelebihan saya yaitu public speaking. Seperti itu ya nak ya. Ya, ini juga yang kedua lebih aktif ketika praktek. Iya Bu. Ya, jadi anandaku ini lebih aktif ketika praktek karena kan kalau praktek anandaku ini tidak bosan ya. Iya Bu, karena banyak bergerak Ibu. Ya. Jadi banyak kegiatan ya, misalnya kan jurusannya AP-HP ya. Iya Bu. Ya. Kalau praktek. Ya, jadi kalau praktek lebih aktif lagi. Iya Bu. Saya ada yang sudah bisa cuci piring, kalau selesai praktek. Ya, sudah masak ya. Iya Bu. Oke. Lebih aktif menjual untuk keliling, lebih suka kalau begitu Ibu. Oh iya, lebih suka ya dalam hal praktek. Iya Bu. Ya, lebih aktif. Jadi kan ini nak sebagai bahan tak untuk berbicara kepada guru bahwa proses pembelajaran yang di dalam yang praktek itu saya lebih aktif Bu, seperti itu nak. Iya Bu. Ya, meskipun ada yang namanya di dalam kelas itu kita berteori dulu ya. Iya Bu. Ya, kita tidak bisa lepas dari teori dulu karena sesuatu hal yang kita lakukan tanpa teori itu juga tidak bisa nak ya. Jadi kita harus paham dulu apa langkah-langkahnya sebelum kita melakukan praktek. Jadi itu gunanya teori. Ya mungkin anandaku ini bosan mungkin karena kan biasa teorinya itu lama ya. Jadi lebih tidak fokus. Nah jadi kan ini nak public speaking. Ya jadi kan ini public speaking sebagai bahan tak untuk dalam hal berteori. Ya. Nah jadi anandaku bisa lebih banyak membaca di dalam perpustakaan. Bagaimana memahami teori-teori dan belajar memahami lagi bagaimana meningkatkan kelebihan tak yaitu public speaking ya. Karena public speaking itu bisa membuat anakku ini termotivasi dalam hal belajar ya. Oke, kekurangannya yaitu lambat menulis. Iya Bu, sering lambat menulis ya Bu. Oh iya, lambat menulis ya. Iya. Jadi kalau misalnya lambat menulis, biasa pekerjaan itu tidak selesai ya, yang menulisnya. Apalagi kalau catatan sampai beberapa lembar itu. Ya. Mungkin anak-anakku ini bisa, kalau kita lambat menulis apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus latih. Iya Bu. Terus latih menulis lagi. Iya. Ya, supaya lebih lancar lagi dalam hal menulis. Ini apa lagi nih yang kedua? Sering mengantuk, sering mengantuk pembelajaran. Sering mengantuk. Ini sering mengantuk karena apa? Karena sering begadang Ibu. Sering begadang ya. Jadi untuk mencapai agar kita ini tidak sering mengantuk lagi di kelas apa? Tidak begadang lagi. Tidak begadang lagi ya. Jadi begadang itu sebenarnya bukan sesuatu kegiatan yang positif ya nak ya. Ya, kegiatan yang negatif itu begadang. Jadi usahakan apalagi Ananda ini siswa ya, jadi Anandaku harus pikir dari kesehatannya ya. Jadi tidak perlu begadang kalau misalnya memang sesuatu yang tidak penting ya. Ya. Apalagi yang ketiga? Lemah di teori. Ya, lemah di teori. Jadi Anandaku ini bisa jadikan ini lemah di teori dan public speaking ini sebagai bahan caranya nak. Kalau Anda lemah di teori, jadi kan itu public speaking tak kemampuan tak dalam hal coba Anandaku ini banyak membaca di perpustakaan. Kita membaca lagi teori-teori agar karena kan Anandaku ini punya kelebihan public speaking, jadi Ananda bisa konekkan dengan teori. Wah,
oh teori seperti ini, wah saya kan bisa berbicara. Nah, coba Anandaku, justru Anandaku bisa kemukakan teori-teori dengan melakukan melalui public speaking ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, langkah-langkah strategi Anda untuk mencapai kelebihan dalam belajar. Coba Anandaku tulis. Di sini, Bu. Ya. Ya, mungkin bisa dibaca nak langkah-langkah. Iya, Bu. Jadi langkah-langkah strategi saya untuk mencapai kelebihan dalam belajar yaitu, Bu, terus mencoba dan melatih kelebihan saya yang saya punya agar lebih semangat dan lebih bagus, dan terus untuk mengasah dan banyak berbicara ketika berdiskusi kelompok agar bisa lebih didengarkan, Bu. Oh iya. Jadi terus mencoba ya untuk melatih kelebihannya yaitu public speaking ya, lebih bersemangat lagi dalam hal public speaking. Jadi banyak-banyak berlatih ya. Jadi kalau misalnya ada diskusi kelompok, usahakan anak-anak pun aktif pun di dalam diskusi itu usahakan usahakan anak-anak itu aktif dalam berbicara ya. Jadi kalau misalnya ada diskusi kelompok, angkat tangannya lagi berbicara, bertanya lagi, kasih tanggapan lagi supaya Anda pun terlatih lagi dalam hal public speaking ya. Ya. Terus banyak oke. Nah, sekarang kita nomor 3 ya. Langkah-langkah strategi Anda untuk mengatasi yang kekurangan ya, yang kekurangan dalam belajar. Silakan Nak ditulis.
Oke. Bisa dibaca, Nak? Langkah-langkah strategi saya untuk mengatasi kekurangan dalam belajar yaitu aktif dan selalu berusaha untuk berlatih menulis agar bisa mengerjakan tugas lebih cepat dan tepat waktu, dan tidak begadang, tidur lebih awal, dan menjauhkan handphone ketika mau tidur dari tempat tidur, dan lebih banyak membaca buku agar bisa mengasah di teori. Oh, iya. Jadi yang pertama yaitu aktif dan selalu berusaha untuk berlatih menulis agar bisa mengerjakan tugas lebih cepat dan lebih tepat waktu. Jadi yang di kekurangan ya, Ana ya, lambat menulis. Oke. Jadi Anandaku ini silahkan ya berlatih terus menulis agar Anandaku ini tidak lambat lagi menulis, ya. Ya, oke. Dan yang kedua, tidak begadang lagi ya. Ya, jadi jam tidurnya itu diatur ya, Nak. Kalau misalnya kemarin itu tidurnya jam 1, jam 2, ya bisa saja Anandaku ini tidur jam 10, ya. Kalau misalnya agak terlalu berat, ya coba di jam 11 malam, ya. Ya, supaya Anandaku ini pada saat belajar tidak mengantuk lagi, ya, karena jam tidurnya sudah cukup. Nah, yang ketiga apa? Lebih banyak lagi dalam hal membaca ya, membaca buku. Nah, jadi Anandaku ini silahkan ke perpustakaan, membaca teori-teori ya, dan berusaha untuk memahami bahwa sebenarnya teori itu tidak membosankan ya, Nak ya. Ya, karena sesuatu hal yang kita ingin lakukan sebelum praktek itu harus ada teori dulu, ya. Ya, jadi harus banyak-banyak membaca dulu supaya kalau kita paham dengan teorinya, kita bisa melakukan praktek itu dengan lebih baik, ya. Oke, silahkan Nak yang ketiga, apa manfaat setelah Anda mempelajari evaluasi diri dalam belajar? Nah, silahkan Nak ditulis manfaatnya. Ya, silahkan dibaca apa manfaatnya, Nak. Manfaat setelah mempelajari evaluasi diri dalam pembelajaran itu yaitu mendapatkan beberapa pembelajaran dan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya, dan saya dapat menjadikan kelebihan saya sebagai motivasi kekurangan, dan sedangkan kekurangan saya sebagai bahan pembelajaran. Ya, kita di tahap yang refleksi ya, Nak ya. Ya. Jadi Anandaku sudah tuliskan tadi manfaatnya ya. Jadi lebih tahu apa itu kelebihan dan kekurangannya ya, lebih paham lagi tentang dirinya, sudah bisa mengevaluasi diri bahwa kelebihan saya seperti ini, jadi saya harus seperti ini ya. Kekurangan saya seperti ini, jadi saya harus tingkatkan lagi pembelajarannya ya. Ya, kalau misalnya tadi kekurangannya lemah di teori, sering ngantuk, lambat menulis, jadi kan itu Nak kekurangan tak sebagai bahan tak untuk lebih belajar lagi ya, supaya Anandaku ini tidak kejenuh lagi belajar, termotivasi lagi untuk lebih semangat lagi dalam hal belajar ya. Nah, selanjutnya kelebihan ya, jadikan kelebihan itu sebagai bahan tak untuk termotivasi ya, untuk lebih baik lagi, termotivasi untuk tidak jenuh belajar lagi ya. Ya, jadikan itu sebagai motivasi tak lagi ya.
Ya, em, setelah kita merangkum materi hari ini, nah, Ibu ini memberikan kesempatan kepada kamu, apa sih kesan kamu setelah melaksanakan layanan konseling ini? Dengan apakah sudah berhasil? Apakah kamu sudah paham tentang diri kamu sendiri? Ya, bagaimana nak? Ibu, alhamdulillah setelah mengikuti konseling ini, saya merasa lebih baik karena telah mengeluarkan isi hati saya dan saya jujur lebih merasa senang karena bisa didengarkan Ibu. Saja Ibu. Ya. Apa harapan tak terhadap konseling ini, proses konseling ini? Apakah harapan tak? Semoga harapan ke depan ini seperti apa nak? Ibu. Semoga harapan kedepannya ini lebih baik lagi dan selalu bisa berjalan lancar ketika melakukan konseling dan semua orang-orang bisa merasakan konseling Ibu. Ya, itu harapannya ya. Iya Bu. Oke, ya jadi selanjutnya kita akan melaksanakan pertemuan kedua ya Nak ya. Jadi akan ada pertemuan selanjutnya lagi. Iya Bu. Jadi selanjutnya nanti itu Ibu akan kita akan mengevaluasi lagi apakah strategi-strategi ini berhasil atau tidak ya. Iya, Jadi pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan bahas bagaimana keberhasilannya ya. Ya, bagaimana kekurangan dalam belajarnya, apakah sudah berhasil dihilangkan ya. Nah, yang sering mengantuknya nanti apakah sudah tidak sering mengantuk lagi di kelas ya. Jadi apakah nanti sudah tidak jenuh lagi dalam belajar ya. Jadi seperti itu ya Nak ya. Dalam hal nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan mengevaluasi lagi ya. Apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi apakah Anda sudah siap untuk melakukan pertemuan selanjutnya lagi? Iya Bu, bersedia Ibu. Oke. Setelah layanan ini, layanan konseling individu ini dengan teknik self regulation learning, ya semoga Anandaku ini lebih bisa lagi dalam hal meningkatkan motivasi belajarnya lagi, ya dengan cara mengetahui tadi kelebihan dan kekurangannya dan berusaha untuk mengatur strategi-strategi apa agar Anandaku ini bisa dalam memotivasi belajar lagi ya. Jadi Anandaku ini sudah semangat, ini sudah ada niatnya untuk berubah ya. Sudah ada niat untuk belajar, sudah ada niat untuk tidak begadang lagi, sudah ada niat untuk masuk di perpustakaan ya. Jadi Anandaku ini tidak hanya aktif lagi dalam hal organisasi ya. Jadi bisa aktif lagi dalam hal pembelajaran. Jadi bisa saja nanti Anandaku ini di kelas lebih fokus lagi belajar, tidak izin lagi untuk keluar dan tidak tidur lagi di kelas. Jadi semoga harapannya Ibu Anandaku sudah berubah ya. Meskipun tidak langsung berubah, seorang itu harus bertahap lagi untuk berubah ya. Jadi perlu proses, jadi makanya Ibu pantau nanti ya. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan pantau lagi apakah teknik ini berhasil dalam hal mengatasi kejenuhan belajar Anandaku ini ya. Iya Bu. Ya, jadi Ibu minta kerjasamanya ya Naya. Ya, jadi mudah-mudahan Anandaku ini betul-betul di rumah melaksanakan strateginya agar kejenuhan belajarnya itu hilang ya. Jadi termotivasi lagi untuk belajar ya. Oke, baiklah kita sampai di tahap penutup ya. Ya, jadi semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat ya untuk kamu dan untuk Ibu juga. Dan ingat bahwa seseorang itu tidak ada yang namanya terlambat untuk belajar ya. Ya, tidak ada kata untuk belajar. Jadi kita ini sebagai siswa harus selalu belajar karena apalagi kita ini SMK yang artinya pada saat tamat nanti ini kita akan lanjut ke kerja ya. Ya kita akan bekerja nanti. Jadi kan itu Nak sebagai motivasi bahwa kalau kelebihan kita itu public speaking. Ya, jadi kan motivasi Nak supaya pada saat kita bekerja justru kita yang lebih dominan di situ ya. Ya, kita bisa berhasil dalam hal pekerjaan karena kita sudah jago, sudah punya kelebihan dalam hal public speaking ya. Oke. Baiklah, setelah kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, silahkan Anandaku kembali di kelas dan Ibu terima kasih atas bantuannya ya Nak ya.
Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.